Seorang pemuda bernama Ardi terkenal di desanya karena kebiasaannya meminjam uang dengan janji yang tak pernah ditepati. Namun, tak ada yang bisa mengira bahwa kebohongan demi kebohongan itu akan berakhir dengan kematian yang begitu mengerikan. Jasadnya yang menghitam seperti arang, seakan mengingatkan semua orang akan akibat dari menghindari tanggung jawab. Mengapa Ardi berakhir begitu tragis? Apa yang menyebabkan kematiannya begitu misterius? Simaklah cerita penuh pelajaran hidup ini yang akan membuat Anda merenung tentang arti kejujuran dan tanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya doakan kalian yang mendengarkan cerita ini mendapatkan pahala dan rejeki yang lancar. Amin. Ayo mari kita simak cerita selengkapnya. Di tengah desa yang sunyi, Ardi dikenal sebagai pemuda yang lihai berbicara. Dia tahu betul bagaimana memikat hati orang dengan kata-kata manis dan janji-janji yang tampak begitu meyakinkan. Tak ada yang tahu betapa liciknya dia menyusun setiap kalimat, menyusun alasan demi alasan, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika ia datang kepada seseorang, baik tetangga atau saudara, selalu ada alasan kuat yang membuat orang lain merasa kasihan dan akhirnya meminjamkan uang. Ardi tidak pernah kekurangan cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan setiap kali utang jatuh tempo, dia akan menghindar dengan alasan yang semakin absurd. Pada suatu sore, ketika hujan mulai turun deras, Ardi mendatangi rumah Pak Wira, seorang petani yang sudah lama bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ardi tahu betul bahwa Pak Wira adalah orang yang baik hati, namun juga mudah percaya pada orang lain. "Pak Wira, saya benar-benar membutuhkan bantuan. Ibu saya sakit parah, dan biaya pengobatan di rumah sakit sangat mahal," kata Ardi, dengan nada suara yang dipenuhi kesedihan. Pak Wira yang tergerak oleh cerita Ardi itu pun, akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang cukup besar, berharap dapat membantu meringankan beban Ardi. Namun, setelah uang itu diterima, Ardi segera menghilang. Selama berhari-hari, Pak Wira tidak bisa menghubungi Ardi. Teleponnya tidak dijawab, dan rumah Ardi tampak kosong setiap kali Pak Wira datang berkunjung. Rasa cemas dan kecewa mulai merayap di hati Pak Wira. Namun ia berusaha sabar. Ia yakin, mungkin Ardi sedang dalam kesulitan, dan dia mungkin hanya butuh waktu untuk melunasi utangnya. Tetapi waktu berlalu begitu lama, dan Ardi tetap tidak ada kabarnya. Di tempat lain, ibu Ardi yang tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa tidak tahu menahu soal masalah utang anaknya. Dia hanya tahu bahwa Ardi selalu pulang dengan cerita baru dan wajah yang penuh harapan. Setiap kali ibu Ardi menanyakan kabar, dia akan disambut dengan janji-janji kosong tentang bagaimana semuanya akan membaik. Ardi tahu betul bagaimana caranya menutupi rasa bersalah dengan cerita-cerita manis, sehingga ibunya selalu percaya bahwa dia akan segera bisa membayar semua utangnya. Suatu hari, Ardi datang kepada seorang teman lama, Budi, yang dulu pernah belajar bersama di sekolah. Budi adalah seorang pemuda yang sukses di kota besar dan baru saja kembali ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Ardi memanfaatkan kesempatan itu, menceritakan bahwa dia sedang merintis usaha dan membutuhkan modal untuk pengembangan. "Budi, aku benar-benar membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha. Semua orang di sini belum percaya padaku, tapi aku yakin dengan sedikit bantuan dari sahabat lama, aku bisa sukses," kata Ardi dengan penuh keyakinan. Budi yang tergerak oleh kepercayaan Ardi akhirnya meminjamkan sejumlah uang yang cukup besar, tanpa ragu, berharap Ardi akan menepati janji seperti dulu. Namun, hari demi hari berlalu, dan Budi mulai merasakan kegelisahan. Ardi yang dulu tampak penuh semangat kini menghindar darinya. Setiap kali Budi bertanya soal uang yang belum dilunasi, Ardi akan mengalihkan pembicaraan atau memberikan alasan baru. "Maaf, aku lagi kesulitan, Budi. Bisnisnya lagi terhambat, tapi aku janji minggu depan sudah bisa bayar," kata Ardi dengan wajah cemas. Tapi minggu demi minggu berlalu, dan janji itu tetap tinggal janji. Budi merasa terperangkap dalam kebohongan Ardi, namun ia merasa ragu untuk menuntut. Ardi terus memanfaatkan kepercayaannya pada orang lain. Ia menjadi semakin lihai dalam mencari alasan dan menciptakan cerita yang lebih meyakinkan. Setiap kali dia membutuhkan uang, ada saja cara untuk membujuk orang lain untuk memberinya pinjaman. Keahliannya dalam berbicara dan memanipulasi perasaan orang lain membuatnya semakin sulit dihadapi. Namun, di dalam hati, Ardi tahu bahwa ia sudah begitu jauh dalam kebohongan-kebohongan yang dia buat. Dia tidak pernah berniat untuk melunasi utangnya,
karena rasa tanggung jawab tidak pernah menguasai dirinya. Pada suatu malam yang gelap, ketika Ardi sedang duduk sendirian di kamarnya, sebuah perasaan aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ada semacam ketakutan yang menggerogoti dirinya, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Ia teringat pada semua orang yang pernah memberinya pinjaman, wajah-wajah yang penuh harapan, dan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari dirinya. Dalam kesendirian itu, dia merasa dunia sedang menghimpitnya, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Namun, seperti biasanya, Ardi berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ini hanya perasaan saja, pikirnya. Aku akan bisa keluar dari ini. Semua akan baik-baik saja. Tapi semakin malam, perasaan cemas itu semakin kuat. Ardi tidak tahu apakah perasaan itu datang dari dalam dirinya sendiri, ataukah ada sesuatu yang lain yang tengah mengikutinya. Dia merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang ia bangun dengan kebohongan, dan semakin yakin bahwa segala sesuatu yang dia lakukan akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Namun, seakan melawan nalurinya, dia tetap tidak ingin menghadapi kenyataan. Hari demi hari berlalu, dan Ardi semakin terperangkap dalam kebohongannya. Uang yang dipinjamnya dari berbagai orang mulai menumpuk, dan semakin banyak wajah-wajah yang mulai menuntutnya. Namun Ardi terus menghindar, menciptakan alasan demi alasan yang semakin lemah, semakin tak masuk akal. Dia semakin terisolasi, bersembunyi dari pandangan orang-orang yang pernah mempercayainya. Namun, ada satu orang yang masih belum menyerah. Pak Wira, petani yang pernah memberikan pinjaman besar dengan harapan bisa membantu Ardi. Pak Wira, meski sudah merasa kecewa, tetap berharap Ardi akan menepati janjinya. Ia selalu mengingatkannya dengan lembut. Ardi, ingatlah bahwa setiap janji itu penting. Kau tahu aku sangat berharap bisa membantumu, tapi jangan biarkan utang ini menggerogoti hatimu. Namun, Ardi yang semakin cemas tak kunjung menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ketika Pak Wira datang lagi untuk menanyakan pelunasan utang, Ardi hanya bisa memberikan alasan baru. Pak, saya sedang mengalami kesulitan besar. Semua rencanaku tertunda. Beri aku sedikit waktu. Insya Allah minggu depan saya bisa bayar, katanya, dengan raut wajah yang semakin lelah. Namun, semakin hari, utang Ardi semakin menumpuk, dan setiap kali ia berhadapan dengan orang yang memberinya pinjaman, hatinya dipenuhi rasa takut dan bersalah. Dia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk keluar dari jeratan utang yang semakin membelitnya. Pikiran tentang menghindar dan melarikan diri mulai menguasainya. Ia merasa tidak ada jalan keluar selain kabur dan melupakan segalanya. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan bahwa kabur bukanlah solusi, karena setiap langkahnya semakin mendekatkan diri pada sebuah kehancuran yang lebih besar. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Ardi mendapatkan kabar dari Budi, sahabat lamanya yang kini bekerja di kota besar. Budi memberi kabar bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan ingin memberikan Ardi kesempatan kedua untuk melunasi utangnya. Namun, dengan kondisi mental yang semakin tertekan, Ardi merasa tidak lagi bisa menanggung beban itu. Budi, aku benar-benar tidak bisa. Semua usahaku gagal, dan aku tidak punya cara untuk membayar utang-utangku, kata Ardi dengan nada putus asa. Hatinya merasa sangat kosong, terperangkap dalam dunia yang dibangunnya sendiri. Namun, Budi tidak menyerah. Ia tahu Ardi adalah sahabat lama yang pernah membantu dia di masa lalu, dan ia ingin memberi kesempatan lagi. Ardi, kita semua pernah jatuh. Aku percaya kau bisa bangkit jika kau berusaha. Jangan lari dari masalah ini, kata Budi dengan tegas, namun tetap lembut. Namun, bagi Ardi, kata-kata Budi justru semakin memperburuk perasaannya. Ia merasa semakin terpojok, seperti ada sesuatu yang menghantui dirinya, mengingatkan bahwa tak ada jalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Di tengah kebingungannya, Ardi berdoa, memohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, aku sudah terperangkap. Semua ini karena keegoisanku. Aku tahu aku salah, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari semuanya. Tolong tunjukkan jalan, gumamnya pelan dalam kesendirian. Namun, meski hatinya bergetar, Ardi tahu bahwa hanya kata-kata dan penyesalan yang tak pernah diikuti dengan tindakan yang benar, tak akan pernah cukup untuk membayar segala yang telah dilakukannya. Saat itulah, Ardi memutuskan untuk menemui Pak Wira, berharap bisa mendapatkan sedikit kelegaan.
Dengan langkah yang penuh keraguan, dia mendatangi rumah Pak Wira. Di sana, di bawah atap yang sederhana, Pak Wira sedang duduk di beranda rumahnya, menatap hujan yang tak kunjung berhenti. "Pak Wira, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang saya janjikan, saya ingkari," kata Ardi dengan suara gemetar. Pak Wira menatapnya lama, seakan memandang ke dalam jiwa Ardi, mencoba melihat apakah ada sedikit penyesalan yang tulus. Pak Wira menarik napas panjang dan kemudian berbicara dengan lembut. "Ardi, hidup ini penuh dengan ujian. Setiap orang diuji, termasuk aku. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan hati yang jujur. Jangan biarkan utang ini merusak hidupmu, karena pada akhirnya, bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga kehormatan dan kepercayaan yang diberikan orang lain padamu." Kata-kata Pak Wira terasa berat, tetapi juga menggetarkan hati Ardi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa dalamnya rasa penyesalan yang menggerogoti dirinya. Ardi pulang dengan kepala penuh pikiran. Setiap kata Pak Wira terus berputar dalam benaknya. Ia tahu bahwa hidupnya sudah terjerat dalam kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Dan semakin ia mencoba menghindar, semakin besar beban yang ia rasakan. Ia merasa dunia ini semakin sempit, dan segala jalan yang ia tempuh hanya membawanya pada kehancuran yang lebih besar. Namun, meskipun begitu, Ardi belum menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ia masih berharap, mungkin, ada cara untuk melarikan diri dari semua masalah yang menumpuk. Namun, Ardi tidak menyadari bahwa semakin ia menghindar, semakin besar pula konsekuensi yang akan datang menghampirinya. Setelah pertemuan itu dengan Pak Wira, Ardi merasa hatinya semakin tertekan. Kata-kata Pak Wira, yang dulu terasa seperti nasihat biasa, kini terasa menancap dalam-dalam di relung hatinya. Meski berusaha mengabaikan, setiap langkah yang diambil Ardi terasa seperti beban yang semakin berat. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi rasa cemas dan takut terus menghantuinya. Setiap kali ia berjalan melewati rumah seseorang yang pernah memberinya pinjaman, ia merasa ada pasang mata yang mengawasi, seolah-olah setiap perbuatannya sedang dinilai dan dipertanyakan. Semua yang pernah ia lakukan terasa seperti bayangan gelap yang mengejarnya tanpa henti. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Ardi duduk sendiri di kamarnya yang gelap. Suara tetesan air yang membasahi atap seakan mengiringi kegelisahan hatinya. Ia menatap jendela dengan kosong, seakan mencari jawaban yang tak pernah datang. Di tengah keheningan itu, perasaan bersalah semakin menggerogoti hatinya. Ia teringat wajah Pak Wira yang penuh kasih, yang dengan sabar mengingatkan Ardi akan pentingnya menjaga kepercayaan. Ardi merasa semakin terasing dari dunia di sekitarnya, seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari orang-orang yang pernah mempercayainya. Pada saat yang sama, bayangan wajah orang-orang yang pernah memberi pinjaman kepadanya terus muncul dalam ingatannya. Budi, yang dulu memberikan pinjaman besar demi mewujudkan impian bersama. Pak Wira, yang tanpa pamrih memberikan bantuan di saat Ardi sangat membutuhkan, dan masih banyak lainnya yang kini merasa dikhianati. Ardi merasa seperti pelarian, bersembunyi di balik kebohongan yang ia buat sendiri, tanpa mampu melihat keluar. Perasaan bersalah itu semakin memuncak. Rasa takut akan akibat dari semua kebohongan yang telah ditutupi dengan janji-janji kosong membuat Ardi merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Suatu malam, perasaan bersalah itu akhirnya mencapai puncaknya. Dalam keheningan malam yang pekat, Ardi berlutut di atas sejadah tua yang tergeletak di sudut kamar. Ia menutup mata dan merasakan getaran yang mengalir dalam tubuhnya, meresapi setiap detik yang berlalu dengan penuh penyesalan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Ardi mulai berdoa kepada Allah, merintih dalam kesendirian yang sangat dalam. "Ya Allah, aku terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa aku keluar. Aku tahu aku salah, aku tahu aku harus bertanggung jawab, tapi aku tidak tahu bagaimana lagi. Tolong ampuni aku, ya Allah, beri aku petunjuk untuk keluar dari semua ini," katanya dengan suara penuh air mata, penuh penyesalan. Namun, meski hatinya penuh penyesalan, Ardi masih merasa bahwa tidak ada jalan keluar yang jelas. Kebohongan yang telah ia sebarkan begitu luas, dan rasa takut yang menggerogoti dirinya semakin kuat. Ia merasa semakin jauh dari Allah, merasa terasingkan dan tak berdaya. Di malam itu, ia berpikir, apakah doa-doanya akan dijawab? Apakah ada pengampunan untuk seseorang yang begitu lama menutup mata terhadap kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benaknya. Namun tidak ada jawaban yang datang.
Pagi hari berikutnya, Ardi merasa tubuhnya semakin lelah. Tidur yang semalam ia coba untuk dapatkan tak mampu menghapus rasa cemas yang terus menghantui. Ia merasa, semakin hari, semakin banyak orang yang menuntut untuk mendapat balasan atas segala yang telah dia terima. Namun ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Setiap kali ia berpikir untuk menghadapinya, rasa takut menyelimuti dirinya. Ia merasa bahwa kabur dari kenyataan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa melarikan diri bukanlah solusi. Suatu sore, setelah berhari-hari menghindari banyak orang, Ardi memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Wira. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia sampaikan, mungkin untuk menenangkan hatinya yang semakin gelisah. Namun, ketika ia sampai di sana, ia melihat Pak Wira sedang duduk di beranda rumah, menatap langit yang mendung. Ardi berdiri di depan pintu, tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata yang ingin ia sampaikan terasa terhenti di tenggorokan. Tidak ada yang bisa ia katakan. Hanya rasa cemas yang semakin menekan. Pak Wira menatap Ardi dengan mata yang penuh pengertian. Ardi, kadang kita memang harus menghadapi kenyataan, meski itu berat. Jangan biarkan rasa bersalah merusak hidupmu. Menghadapi kesalahan kita adalah cara untuk memulai kembali, untuk memperbaiki semuanya, kata Pak Wira, suaranya penuh ketenangan. Ardi yang mendengarkan kata-kata itu merasa hatinya semakin berat. Ia tahu Pak Wira benar, namun ia merasa tak berdaya untuk memulai langkah pertama menuju perubahan. Perasaan bersalah itu semakin menggerogoti jiwa Ardi. Namun, untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sebuah dorongan kecil di dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari semua kebohongan dan utang yang menumpuk. Tetapi ia tahu bahwa jalan itu tidak mudah. Dibutuhkan keberanian yang lebih dari sekadar doa. Ia harus mulai mengambil langkah kecil, menghadapi kenyataan, dan mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Namun, langkah pertama itu terasa begitu sulit, karena rasa takut dan penyesalan terus menghalanginya. Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, ada keinginan untuk memperbaiki semuanya, tetapi ada juga rasa takut yang tak terdefinisikan. Ia tahu bahwa di depan sana ada konsekuensi yang harus ia hadapi, tetapi apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Hanya waktu yang akan menjawab, dan Ardi pun merasa semakin terperangkap dalam pusaran perasaan yang tak kunjung berakhir. Hari-hari Ardi terasa semakin berat. Rasa cemas yang tak kunjung hilang semakin menghantuinya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, dan setiap kali ia memandang wajah orang-orang di sekitar desa, ia merasa bahwa mereka semua tahu tentang kebohongannya. Namun, meski begitu, Ardi masih berusaha bertahan. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk melarikan diri dari perasaan bersalah yang terus menekannya. Dalam keheningan malam, ia seringkali terbangun dengan dada yang sesak, seolah ada beban yang sangat besar yang terus menghimpit jantungnya. Pada suatu malam yang sepi, Ardi terbangun dengan tubuh yang berkeringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang menunggu dirinya. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap dinding yang gelap, dan merasakan getaran aneh di seluruh tubuhnya. Ardi ingin berdoa, tetapi kata-kata tak bisa keluar dari mulutnya. Hanya rasa takut yang mencekam, membuatnya merasa semakin terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, tubuh Ardi terasa semakin lemah. Langkah-langkahnya berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Ia berjalan dengan susah payah menuju pasar, namun setiap langkahnya terasa semakin sulit. Mata Ardi mulai kabur, dan pandangannya seringkali berkunang-kunang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, dan di dalam dirinya, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Namun, Ardi tidak tahu bahwa tubuhnya sebenarnya sudah mulai menderita akibat segala tekanan yang ia alami. Di pasar, Ardi berhenti sejenak dan duduk di sebuah bangku. Beberapa orang melintas tanpa memperhatikan dirinya, tetapi Ardi merasa ada yang berbeda. Ia melihat Pak Wira dari kejauhan, sedang berbicara dengan beberapa orang. Ketika mata mereka bertemu, Pak Wira menghampirinya dengan langkah perlahan, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Ardi. "Ardi, apa yang terjadi? Kau terlihat sangat lelah," kata Pak Wira dengan nada khawatir. Namun, Ardi hanya tersenyum lemah, berusaha menutupi perasaan yang semakin hancur. "Tidak apa-apa, Pak Wira.
Saya hanya sedikit capek, jawabnya, meski suara itu terasa sangat rapuh. Setelah berbicara sebentar, Pak Wira kembali melanjutkan percakapan dengan orang lain. Ardi merasa terisolasi, seolah terpisah dari dunia sekitarnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan aneh yang semakin kuat. Ia merasakan bahwa hidupnya mulai bergantung pada sesuatu yang lebih besar. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan. Kematian, yang selama ini hanya menjadi pikiran yang samar di benaknya, kini terasa semakin dekat. Ardi tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaan ini, tetapi ia tahu bahwa ia sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Setelah beberapa waktu berjalan tanpa arah yang jelas, tubuh Ardi semakin terasa berat. Kakinya seperti tertancap ke tanah, dan setiap langkah yang ia ambil semakin sulit. Rasa sakit mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan wajahnya semakin pucat. Ardi merasakan kesendirian yang begitu dalam, seakan dunia di sekitarnya mulai menghilang. Dalam kepedihan itu, ia kembali berdoa, meminta pertolongan dari Allah, dengan harapan bahwa ada sedikit saja kekuatan yang diberikannya untuk menghadapi segala yang telah terjadi. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin selamat. Tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi ini, desahnya dengan hati yang penuh penyesalan. Namun, tubuh Ardi semakin lemah. Pada tengah malam, saat hujan turun dengan deras, tubuhnya akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama. Ardi jatuh ke lantai kamar yang gelap. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya mulai menghitam seperti dibakar oleh api yang tak terlihat. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya rasa sakit yang semakin membekap. Hujan yang deras di luar rumah seakan menjadi saksi bisu dari akhir hidup Ardi. Di kamar itu, dunia seakan berhenti, dan segala perasaan bersalah serta ketakutan yang telah menghantuinya seakan menghapus segala harapan yang pernah ia miliki. Ketika beberapa orang datang untuk melihat keadaan Ardi keesokan harinya, mereka terkejut melihat perubahan yang begitu mengerikan pada jasadnya. Tubuh Ardi menghitam, seakan sudah terbakar oleh api yang tidak tampak. Wajahnya tertutup dengan lapisan hitam seperti arang, dan tak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Orang-orang desa segera berkerumun, tetapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa berbisik-bisik, merasa ngeri dan bingung dengan kematian yang begitu misterius. Apa yang telah terjadi pada Ardi? Kata seorang ibu yang terkejut melihatnya. Mengapa tubuhnya bisa berubah seperti itu? Di tengah keramaian itu, Pak Wira datang dengan wajah penuh tanda tanya. Melihat jasad Ardi yang menghitam, ia hanya bisa terdiam. Rasa sedih menyelimutinya. Namun juga ada perasaan kesal yang sulit untuk dijelaskan. Ardi adalah seorang pemuda yang pernah dia bantu, tetapi akhirnya berakhir seperti ini, dengan semua kebohongan dan penghindaran yang tak pernah ia tanggung jawabkan. Apa yang terjadi denganmu, Ardi? Bisik Pak Wira dalam hatinya. Kenapa kau harus mengakhiri hidupmu seperti ini? Kematian Ardi menyebar cepat di desa, dan kisahnya segera menjadi pembicaraan di setiap sudut. Banyak yang percaya bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa yang ia simpan, dan jasadnya yang menghitam seperti arang adalah simbol dari segala kebohongan yang tidak pernah dilunasi. Masyarakat desa itu mulai memperingatkan satu sama lain untuk selalu menjaga janji dan bertanggung jawab atas segala perbuatan. Namun, bagi Ardi, semua penyesalan yang datang terlambat tidak akan bisa menghapuskan kenyataan bahwa ia telah mengabaikan tanggung jawabnya hingga akhirnya tak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah kematian Ardi, desa yang dulunya terasa begitu damai kini dipenuhi dengan bisik-bisik dan cerita yang tersebar cepat. Semua orang terkejut dengan kejadian yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang pemuda yang selama ini dikenal dengan kebohongannya, akhirnya meninggalkan dunia dengan cara yang mengerikan. Jasadnya yang menghitam seperti arang menyisakan kesan yang begitu mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan teman-temannya, tetapi juga bagi seluruh desa yang pernah mempercayainya. Di setiap sudut desa, orang-orang mulai berbicara tentang Ardi. Ada yang merasa kasihan, namun lebih banyak yang merasa lega, karena mereka akhirnya bisa terbebas dari rasa khawatir yang terus mengganggu mereka selama bertahun-tahun. Itulah akibatnya kalau terlalu banyak berhutang dan tidak pernah menepati janji, kata seorang ibu yang pernah dipinjamkan uang oleh Ardi. Semua kebohongan itu akan kembali menghantuinya. Kata-kata itu bergema dalam hati setiap orang yang pernah menjadi korban kebohongan Ardi. Pak Wira, yang sudah menganggap Ardi seperti anaknya sendiri, merasa begitu hancur. Meski ia tahu bahwa Ardi memiliki banyak kesalahan,
Ia tidak pernah membayangkan bahwa kematian Ardi akan datang begitu cepat dan mengerikan. Ardi, kenapa kau harus memilih jalan ini? Kenapa tidak ada penyesalan yang benar-benar datang dari hatimu sebelum semuanya terlambat? Pak Wira seringkali duduk sendirian di beranda rumahnya, memandangi arah tempat Ardi biasa datang dengan senyum penuh harapan. Kini senyum itu hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Masyarakat desa yang dulu hanya melihat Ardi sebagai pemuda nakal, kini mulai merubah pandangan mereka. Mereka semua menjadi lebih hati-hati, lebih selektif dalam memberi pinjaman, dan mulai menanamkan dalam diri mereka untuk selalu menjaga janji dan tanggung jawab. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Ardi berubah seperti itu, tetapi mereka percaya bahwa hukuman yang diterima Ardi adalah akibat dari semua perbuatannya yang tidak pernah dipertanggungjawabkan. Desa itu pun seakan berubah menjadi tempat yang lebih sadar akan pentingnya kejujuran dan keteguhan hati dalam menjalani hidup. Namun, kematian Ardi yang tragis tidak berhenti hanya pada desas-desus di kalangan warga. Dalam beberapa bulan setelahnya, kisahnya mulai menyebar keluar desa, dibicarakan oleh orang-orang dari desa-desa terdekat. Peminjam uang yang kabur, jasadnya menghitam seperti arang, kata orang-orang dengan rasa takut. Cerita itu menjadi legenda yang mengingatkan setiap orang tentang betapa berbahayanya mengabaikan tanggung jawab dan berbohong. Ardi, yang dulu hanya seorang pemuda biasa, kini dikenal sebagai simbol dari kesalahan yang tak bisa dihindari, sebuah peringatan akan akibat buruk dari kebohongan. Sementara itu, keluarga Ardi yang dulu berharap dia akan kembali dan mengubah hidupnya, kini hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan. Ibu Ardi, yang selalu percaya pada janji anaknya, merasakan kehampaan yang begitu dalam. Ia duduk di kamar Ardi yang kosong, memandangi barang-barang miliknya yang sudah lama tidak tersentuh. Apa yang salah, Ardi? Kenapa kau tak pernah bisa berubah? Bisiknya dengan hati yang hancur. Ia tak tahu lagi bagaimana cara menghadapi kenyataan bahwa anaknya telah meninggalkan dunia ini tanpa pernah benar-benar menepati janji-janji yang telah ia buat. Warga desa akhirnya membangun sebuah tugu kecil di tempat Ardi ditemukan, sebagai pengingat akan kesalahan yang dilakukan Ardi. Tugu itu sederhana, namun setiap orang yang melihatnya tahu bahwa itu bukan sekadar batu atau kayu biasa. Itu adalah simbol dari semua utang, kebohongan, dan penghindaran yang telah mengarah pada kematian yang tragis. Tugu itu menjadi tempat bagi orang-orang yang datang untuk merenung, bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka sudah menjaga janji mereka? Apakah mereka sudah menanggung tanggung jawab mereka? Namun, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak bisa diubah, kenangan tentang Ardi. Meski ia telah meninggal, nama Ardi tetap hidup dalam ingatan setiap orang. Setiap kali seseorang di desa itu dipinjamkan uang atau diminta untuk menepati janji, mereka akan teringat pada kisah Ardi, pemuda yang kabur dari tanggung jawab dan akhirnya meninggal dengan cara yang tak terduga. Nama Ardi menjadi simbol dari peringatan akan bahaya tidak menjaga integritas dan bertanggung jawab terhadap perbuatan. Di luar desa, cerita tentang Ardi pun mulai menyebar melalui mulut ke mulut. Di kota-kota besar, di pasar-pasar, cerita ini menjadi legenda yang menakutkan bagi banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka tidak terkendali. Ingatlah Ardi, kata orang-orang kepada anak-anak mereka. Jangan biarkan utang menumpuk tanpa bisa dibayar. Jangan biarkan kebohongan terus berlarut-larut. Apa yang terjadi pada Ardi bisa terjadi pada siapa saja yang tidak menepati janji mereka. Kisah Ardi, yang berakhir dengan tragedi yang memilukan, tetap hidup dalam setiap cerita yang diceritakan orang-orang, dan menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Di dalam legenda itu, ada sebuah pesan moral yang tak bisa diabaikan. Setiap perbuatan yang tak dipertanggungjawabkan, setiap kebohongan yang tak terungkap, pada akhirnya akan membawa kita pada konsekuensi yang tak terhindarkan. Dan Ardi, meski telah tiada, tetap mengingatkan kita untuk tidak pernah mengabaikan tanggung jawab kita dalam hidup.